Ini anak-anak muda sudah rugi besar, tapi juga kehilangan akal sehatnya, Pastor. Mereka buat cerita seolah-olah mereka naik motor, kena udara dingin, jadi kakinya kena radang dingin. Dan mereka amputasi kakinya. Dan akhirnya merusak dirinya sendiri demi untuk mendapatkan uang. Banyak juga anak muda akhirnya terlilit pinjaman online, dikejar-kejar debt collector. Ya, selamat datang Pastor di dalam Ruang Tiranos. Ini ruangan baru nih Pastor. Ruangan kerja Pastor Stephen. Yes, ya. Apa kabar Pastor? Luar biasa. Selalu dalam hadirat Tuhan, selalu dalam pengayuman sorgawi. Selalu fit nih Pastor nih kelihatan. Amin, haleluya. Pastor nih, pernak-perniknya asik Pastor ya. Ternyata Pastor masih berjiwa muda juga. Masih muda. Masih muda ya. Iya. Pastor, kita mau bahas tentang anak muda nih Pastor. Siap. Saya mau bacain satu berita, Pastor. Ini kejadian baru-baru di Taiwan. Jadi ada dua anak muda yang bermain kripto, gitu, Pastor. Mata uang lain itu, Pastor. Iya. Nah, entah gimana mereka ngalamin bangkrut lah, begitu. Gagal lah investasi di kripto itu. Nah, akhirnya mereka pengen cari dana nih, Pastor. Tapi dengan cara menipu perusahaan asuransi. Nah, caranya ini Pastor yang nggak masuk akal, bahkan sangat tidak manusiawi untuk diri mereka sendiri. Mereka rendam, satu orang temennya itu rendam kakinya di es selama 10 jam Pastor. Wow. Tujuannya buat terjadi radang di kakinya. Ceritanya mereka buat cerita seolah-olah mereka naik motor, kena udara dingin, jadi kakinya kena radang dingin. Dan mereka amputasi kakinya. Oh my God. Nah, akhirnya mereka minta dana dari perusahaan asuransi, premi, biar turun. Tapi kan curiga perusahaan asuransi ini benar atau nggak, diselidikin ternyata tidak benar, itu hasil manipulasi mereka. Waduh. Nah, maksudnya Pastor, ini anak-anak muda sudah rugi besar, tapi juga kehilangan akal sehatnya, Pastor. Iya. Dan akhirnya merusak dirinya sendiri demi untuk mendapatkan uang. Belum lagi kondisi di Indonesia Pastor saat ini. Iya. Pinjaman online. Betul. Banyak juga anak muda akhirnya terlilit pinjaman online. Dikejar-kejar debt collector. Terus berbagai lainnya lagi Pastor yang membuat mereka tuh rugi besar, tapi juga nalar berpikirnya juga jadi rusak juga. Betul. Nah, ini menurut Pastor bagaimana nih Pastor? Apakah memang ini karena serangan roh jahat atau karena memang cuman keadaannya aja yang akhirnya membuat mereka seperti ini? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, memang sudah dinubuatkan bahwa pada hari-hari yang terakhir, semua orang di atas muka bumi ini, tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Taiwan, tidak hanya menyerang kelompok usia tertentu, tapi segala kelompok usia akan mengalami kondisi yang sama. Nggak cuma anak muda ya? Tidak cuma anak-anak muda. Yang menyatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir ini akan datang masa yang sukar. Akan terjadi hari-hari yang jahat. Dan ditambah lagi ada serangan ataupun gangguan dari roh-roh jahat yang memanfaatkan panah-panah berapi. Nah, itu bicara tentang pengaruh-pengaruh yang mereka lepaskan dengan memanfaatkan situasi, keadaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Biasanya seringkali situasi, keadaan, dan peristiwa yang buruk itu ditunggangi oleh si jahat. Dan memang semua situasi, keadaan, peristiwa itu disetting oleh si jahat ini dengan mempergunakan orang-orang fasik yang ada dalam kendali mereka dan punya kekuasaan, punya kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang pada ujung-ujungnya memberatkan kehidupan banyak orang. Karena kata hari yang jahat, masa yang sukar, itu kalau kita perhatikan dalam Alkitab berbahasa Yunaninya, ini berbicara tentang masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh bahaya, kondisi keadaan yang semakin tidak terprediksi, sehingga orang tidak bisa lagi istilahnya merasa aman. Jalan di jalan raya, dia bisa saja merasa tidak aman. Karena kondisi dan keadaan yang memang disetting sedemikian rupa lewat orang-orang tertentu yang ada dalam kendali si jahat untuk mengkondisikan bahaya atau kondisi yang memberatkan bagi banyak orang. Nah, jadi ketika masa yang sukar, hari yang jahat,
gangguan dari roh jahat itu semakin intens, tentu saja orang-orang yang mungkin karena mereka tidak punya pegangan firman, maka saat mereka menghadapi hal-hal yang rumit, yang pelik, masalah yang terasa begitu besar menyerang hidup mereka atau menekan hidup mereka, tentu saja mereka jadi kehilangan akal sehatnya. Iya. Mereka jadi melakukan segala cara untuk bisa segera keluar dari permasalahan, termasuk kalau perlu mengorbankan dirinya. Seperti yang tadi diceritakan. Ada anak muda yang karena kalah kripto, bangkrut, cara untuk menutup kekalahannya adalah dengan tarik dana asuransi. Nah, kan tidak bisa begitu saja dana asuransi turun. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, dia bikin kisah, bikin cerita yang membuat akhirnya dana itu mau tidak mau harus turun. Nah, tapi mereka lupa dari pihak asuransi sendiri sebelum mencairkan dana mereka akan melakukan investigasi. Jadi di sini kita melihat sudah anak itu mengalami kerugian, kriptonya bangkrut, kakinya terpotong, dananya tertahan. Dananya nggak keluar. Iya. Nah, tidak sedikit yang kemudian membuat orang mengambil shortcut, jalan pintas, bunuh diri. Hal itu disebabkan ya karena memang di satu sisi tekanan masalah yang bertubi-tubi, gangguan dari roh jahat yang mempengaruhi mereka dengan pikiran-pikiran yang semakin menakutkan, mengkhawatirkan, membuat mereka tak bertahan lagi, nggak bisa bertahan lagi. Ya akhirnya ambil keputusan shortcut, jalan pintas. Iya. Nah, tapi beda kalau kita menjadi orang-orang yang terus berpegang kepada firman. Sesial-sialnya kita pakai istilah itu. Sebagai orang percaya, Alkitab memberikan sebuah janji bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia tetap Bapa yang setia kepada kita. Alkitab mengatakan dalam kedaulatan kuasanya, Dia itu akan melakukan intervensi, ikut campur tangan, membatasi efek negatif yang bisa saja terjadi dalam kehidupan seseorang karena ketidakakuratan, karena keteledoran dan sebagainya. Tapi Bapa di sorga akan melakukan intervensi membatasi untuk efek negatif yang harus dijalani, harus ditanggung oleh orang yang bersangkutan, itu tidak akan melampaui kekuatannya. Itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan bahkan Alkitab juga memberikan penegasan, Bapa di sorga juga akan terus memberikan kekuatan baru. Supaya kalaupun kita harus menjalani apa yang harus kita jalani sebagai konsekuensi, kita itu selalu punya kekuatan. Dan bahkan Bapa di sorga akan membukakan jalan keluar. Sehingga ujung-ujungnya pasti akan ada jalan keluar. Ada kemenangan. Jadi buat seberapa banyak saudara yang pada saat ini menghadapi tantangan, masalah, mungkin saudara anak-anak muda mulai berpikir, gimana ini masa depanku kok sepertinya suram. Dan mungkin orang-orang yang sudah berkeluarga merasa, ini masalahku itu terlalu berat. Saya mau tegaskan buat saudara, Tuhan dalam kedaulatan kuasanya tidak akan pernah membiarkan saudara menghadapi tantangan, masalah, pencobaan melebihi kekuatan. Bahkan Alkitab menjanjikan Bapa di sorga akan terus memberikan kekuatan baru kepadamu. Dan Dia akan membukakan jalan keluar, menuntun kita untuk menemukan jalan keluar yang Dia sediakan. Sehingga selalu akan ada kisah happy ending. Selalu kisahnya itu happy. Jadi kalau misalkan saat ini kondisi hidupmu belum happy, artinya itu belum ending. Tuhan baru bekerja. Nah, saudara harus tetap percaya, terus pegang tangan Tuhan, terus ikuti tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya kekuatan baru akan selalu ada dalam hidupmu, tersedia bagimu, dan bahkan Roh Kudus akan menuntun saudara untuk menemukan jalan keluar dari apapun permasalahan, tekanan hidup, kondisi buruk yang sedang engkau hadapi. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, biar pekerjaan firman dan roh betul-betul terjadi dalam hidupmu dan mengkondisikan engkau untuk selalu dikuatkan, selalu melangkah bersama dengan Tuhan, dan kau alami betul ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagimu. Setiap kali ada masalah datang, ingat selalu,
Kalau Bapa di sorga mengizinkan ada masalah yang kita hadapi, Dia pun sudah menyediakan ada solusi di sana. Jadi masalah dan solusi selalu menjadi satu paket yang datang dalam hidupmu. Permasalahannya seringkali mata hati kita atau fokus perhatian kita cuma tertuju pada masalah. Sehingga kita jadi khawatir. Kita jadi overwhelmed dengan emosi negatif yang menekan hidup kita. Tapi saudara lupa, Dia tetap Bapa yang baik. Amen. Rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, itu selalu Dia siapkan bagimu. Dan kalau Bapa mengizinkan ada sesuatu yang terjadi, kita harus belajar meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu selalu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada masalah, selalu bersama dengan solusi. Yang saudara harus lakukan adalah minta kepada Roh Kudus untuk membuka mata hatimu dan melihat solusi yang Dia juga sudah sediakan. Haleluya. Jadi saya yakin Pastor, Tuhan tidak akan memberikan kita juga jalan pintas, Pastor. Tapi jalan kebenaran kan? Jalan kebenaran. Ya. Tuhan tidak pernah membawa kita lewat shortcut, jalan pintas, yang pada ujung-ujungnya justru akan merugikan kita sendiri. Iya, betul. Tidak pernah. Justru iblis yang selalu menawarkan jalan pintas, yang pada ujung-ujungnya justru akan membawa kita mengalami kita kembali. mengalami masalah yang lebih besar lagi. Karena ada ini, Pastor, jalan pintas satu lagi nih, Pastor, yang kelihatannya sudah mulai dihalalkan, Pastor. Apa itu? Judi kan dulu di tempat-tempat yang gelap. Sekarang udah online, Pastor. Iya, betul. Nah, itu juga dimanapun kita bisa main judi dan seolah-olah kan kayak game gitu, Pastor. Yes. Tapi dapat duit. Iya. Nah, jadi itu antara jalan pintas sama jalan kebenaran kayak tipis-tipis gitu, Pastor. Tipis-tipis, betul. Karena memang iblis itu mengemas semua jebakan, semua ranjau maut itu dengan hal-hal yang kelihatannya menarik, kelihatannya bagus, kelihatannya tidak berbahaya. Mirip Taman Eden gitu. Mirip Taman Eden, tapi malah bikin jadi edan. Kelihatannya menarik, bagus, tapi mematikan. Itu yang kita mesti hati-hati ya. Itu yang kita harus hati-hati. Pokoknya apapun kondisi dan keadaan buruk yang sedang kita hadapi, yang kita harus lakukan adalah segera berlari kepada Tuhan. Segera berseru kepada Tuhan. Saya yakin Roh Kudus akan terus membawa saudara kembali menikmati dekapan dari kasih Bapa Sorgawi yang memberikan rasa aman, memberikan rasa tentram, memberi jaminan dan keyakinan bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi untuk setiap permasalahan, selalu ada kekuatan yang Dia berikan buat kita. Mungkin kita udah terengah-engah dan kita berkata, tapi aku sudah capek. Yes, tapi engkau masih hidup. Dan selama saudara masih hidup, artinya engkau masih punya pengharapan. Dan selama masih ada pengharapan, artinya selalu akan ada jalan keluar. Haleluya. Hari ini Tuhan, sekali lagi aku berdoa, biarlah seberapa banyak kami yang sedang mengalami tekanan yang begitu hebat dalam hidup dan dalam keseharian kami. Sekarang ini, kuat kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan aku berdoa lewat acara yang ada ini, Roh Kudus bekerja dalam hidup masing-masing kami. Memberi kekuatan yang baru, memberi pengharapan yang baru. Dan aku impartasikan roh iman untuk datang bekerja dalam hidupmu, memberikan kepadamu sebuah keyakinan. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang harus aku hadapi, selalu ada jalan keluar, selalu ada kekuatan baru, selalu ada solusi yang dari Tuhan. Dan biarlah kekuatan baru itu menolong engkau untuk terus melangkah menjalani jalan kelepasan yang Tuhan sediakan bagimu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, membuka mata hatimu untuk menyadari selalu ada solusi untuk setiap permasalahan. Selalu ada tangan Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mencintai Dia. Dan saya percaya, kalaupun saat ini hatimu sedang jauh dari Tuhan, lewat program ini, Roh Kudus kembali mengetuk hatimu. Dia kembali bekerja dalam batinmu. Dia kembali berfirman, berbicara dalam hatimu, membawa engkau untuk kembali menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah hati yang mencintai Tuhan sekali lagi tercurah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Dan dengan engkau ambil keputusan kembali berlari kepada Tuhan,
engkau akan menemukan selalu ada kekuatan baru, selalu ada solusi, dan selalu ada jalan penyelesaian untuk apapun yang harus kau hadapi. Roh Kudus memampukanmu, Roh Kudus menguatkanmu, dan Roh Kudus terus menuntun engkau untuk kembali berjalan di jalan kemenangannya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan khususnya bagi saudara anak-anak muda yang sedang mengalami tekanan atau sedang mengalami kesulitan besar dan keadaan mental yang cukup parah, rusak. Nah, kami mengundang untuk bisa hadir di dalam event Retreat Akbar 2024 ini, Pastor. Yes. 4-6 Juli, khusus anak-anak muda 18 tahun ke atas. Nah, saudara bisa mendaftarkan diri di nomor di bawah ini. Nah, khusus orang tua juga bisa mendorong ya, Pastor, anak-anaknya untuk ikut retreat ini. Saya rasa semua orang yang ada di atas muka bumi ini agak berlebihan sih. Perlu saling mensupport dan perlu saling mendorong. Jadi buat saudara, orang-orang tua yang mendapati anakmu ini kok lagi kelentrak-kelentro, lagi lemah, lunglai, tak berdaya, tidak tahu masa depan, rasanya hanya sekedar menjalani hidup, sibuk dengan gadgetnya sendiri. Dorong mereka untuk ikut serta dalam acara yang ada. Kita percaya zaman Tuhan akan terjadi dan mereka akan kembali menemukan gairah hidup untuk menjadi generasi yang berfungsi, berdaya guna. Bukan cuma buat keluarga, bukan cuma buat sekedar ya aktivitas kerohanian, tapi bahkan untuk bangsa dan negara. Haleluya. Itu Pastor Stephen sendiri akan bicara dan membawa mereka ngalamin Tuhan ya, Pastor, dalam retreat ini. Yes. Ya. Tuhan memberi beban untuk saya bisa menjangkau anak-anak muda, khususnya kan kita sudah semakin mendekati puncak dari bonus demografi, dan harus dipastikan pada saat itu terjadi, mayoritas anak muda yang ada menjadi pribadi yang useful, pribadi yang skillful. Karena kalau enggak, wah itu malah jadi beban negara. Menjadi golden generation sesuai dengan tema retreat itu. Betul, menjadi generasi emas Indonesia. Haleluya. Harus saudara ikut terlibat, oke? Daftarkan diri Anda. Segera daftarkan diri Anda. Ya, Pastor. Ini ada data lagi, Pastor. Dari salah satu lembaga survei di Indonesia, Pastor. Iya. Jadi merilis survei mental nasional yang mengukur kesehatan mental remaja Indonesia berumur 10-17 tahun dan menemukan fakta mencengangkan, Pastor. 1 dari 3 remaja di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Artinya ada 15,5 juta remaja, Pastor. Wow. Nah, gangguan itu menyebabkan para remaja memiliki kesulitan dalam hidupnya sehari-hari. Gangguan paling besar adalah sering cemas, jadi fobia sosial dan gangguan kecemasan menyeluruh. Lalu gangguan depresi mayor, gangguan perilaku, stres pasca trauma. Terlebih lagi waktu COVID kemarin, Pastor. Iya. Nah, itu pressure dari media sosial membuat para remaja secara konstan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Selalu merasa tertinggal dan tidak pernah puas.